Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Menjulang puja, mengalir syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi pilihan sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Aisyah Putri Remayanti yang akan membawakan pidato dengan judul Jejak Bakti Menjadi Jalan Ridho Ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang modern dan cepat. Kita sibuk dengan sekolah, pertemanan, media sosial, dan ambisi pribadi. Tanpa sadar, perhatian kita kepada orang tua semakin berkurang, dan rasa hormat perlahan memudar. Padahal sebelum kita mengenal dunia luar, orang tualah dunia pertama kita. Sebelum kita mampu berdiri sendiri, merekalah yang menopang kita tanpa syarat. Oleh sebab itu, Islam tidak meletakkan berbakti kepada orang tua sebagai perkara kecil. Namun, Islam menjadikannya prinsip utama dalam pembentukan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa biwalidaini ihsana, yang berarti dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ayat ini menunjukkan urutan yang sangat jelas. Setelah tauhid, setelah ibadah kepada Allah, langsung Allah sebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Yang berarti ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini menegaskan bahwa kesuksesan hidup bukan hanya soal kecerdasan dan prestasi, tetapi tentang apakah hidup kita mendapat ridho orang tua atau tidak. Betapa banyak manusia yang sukses di dunia, tetapi hidupnya hampa. Betapa banyak yang kaya, tetapi hatinya gelisah, karena satu sebab, doa orang tua yang terlukai. Lalu, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua dalam kebaikan. Yang kedua, bersikap sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga, membantu dan merawat orang tua. Dan yang terakhir, mendoakan orang tua. Jadi anak harus berbakti agar dapat ridho ilahi. Dengar nasihat
ibu dan ayah, hidup tenang dan penuh berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Ridho orang tua adalah jalan tercepat menuju ridho Allah, dan doa orang tua adalah senjata terkuat dalam kehidupan seorang anak. Selagi orang tua kita masih hidup, jangan tunda untuk berkata lembut, jangan tunda untuk meminta maaf, dan jangan tunda untuk berbakti, karena waktu tidak pernah menunggu dan penyesalan selalu datang terlambat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan satu buah pantun. Pergi berlayar menuju seberang, jangan lupa membawa bekal doa. Jika ingin hidup tenang dan terang, muliakan ibu dan ayah tercinta. When you honor your parents, you are building your future. Ketika kamu menghormati orang tuamu, kamu sedang membangun masa depanmu. Unggur bakola, wala tandur mankola. Lihatlah pada apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.